Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1086 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Gorosei. Dari judul tersebut, jelas bahwa akan ada hal-hal yang berkaitan dengan para Gorosei yang akan menjadi sorotan dalam chapter terbaru ini. Gorosei sebagai kepala pemerintah dunia yang hanya satu tingkat di bawah Im Sama merupakan karakter-karakter penting dalam cerita. Mereka juga masih memiliki berbagai misteri, sehingga akan menarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang 5 kakek tua itu. Spoiler kali ini juga tidak hanya sekedar berisi informasi para Gorosei saja, tapi juga ada informasi-informasi lain yang tidak kalah menarik. Mulai dari yang pertama, terungkap nama dari semua Gorosei. Sebelumnya, kita hanya mengetahui nama dari salah satu Gorosei saja. Dia adalah Saint J. Garcia Saturn yang sedang menuju ke Pulau Egghead bersama Kizaru dan pasukan Angkatan Laut. Namun dalam chapter terbaru ini, nama-nama dari Gorosei lain pun akhirnya terungkap juga. Sama halnya dengan Saturn, nama-nama dari Gorosei lain pun berhubungan dengan planet. Gorosei yang berambut pirang bernama Saint Shepherd Jupiter. Nama dari Gorosei itu berhubungan dengan planet Jupiter. Gorosei yang memiliki katana bernama Saint Ethan Baron V Nasujuro. Nama dari Gorosei itu berhubungan dengan planet Venus. Gorosei dengan kepala botak dengan kumis besar bernama Saint Topman Valkyrie. Nama dari Gorosei itu berhubungan dengan planet Merkurius. Sedangkan Gorosei yang paling tinggi bernama Saint Marcus Mars. Jelas nama dari Gorosei tersebut berhubungan dengan planet Mars. Dengan begitu, lengkap sudah nama-nama Gorosei yang dikonfirmasi. Ada Saturnus, Jupiter, Venusujuro, Valkyrie, dan Mars. Eiichiro Oda kemungkinan besar memiliki maksud tersendiri mengapa memberi nama yang berkaitan dengan planet-planet kepada semua Gorosei. Telah dikonfirmasi juga bahwa semua Gorosei itu memiliki gelar Warrior God. Gorosei Saturn adalah Warrior God pertahanan ilmiah. Gorosei Jupiter adalah Warrior God pertanian. Gorosei Venusujuro adalah Warrior God keuangan. Gorosei Valkyrie adalah Warrior God hukum. Dan Gorosei Mars adalah Warrior God lingkungan. Seiring berjalannya waktu, pasti akan semakin banyak misteri dari para Gorosei yang akan terungkap. Dari chapter kali ini, kita telah mengetahui nama dan gelar mereka. Dari chapter sebelumnya, kita telah mengetahui siluet dari perubahan mereka. Pada chapter-chapter ke depan nanti, mungkin kita akan mengetahui asal-usul mereka dan seperti apa kekuatan mereka yang sebenarnya, dan bukan sekadar siluet saja. Ketiga, diketahui bahwa senjata yang digunakan oleh pemerintah dunia dalam menghancurkan kerajaan Lulusia adalah senjata ciptaan Vegapunk. Saat kerajaan Lulusia dihancurkan, banyak yang berasumsi bahwa Im Sama memakai senjata kuno untuk menghancurkan negeri tersebut. Banyak orang yang menduga bahwa Uranus adalah senjata yang dipakai untuk menghilangkan kerajaan Lulusia dari peta dunia. Namun, rupanya senjata yang digunakan adalah buatan Vegapunk. Senjata tersebut memiliki daya hancur luar biasa karena mampu membuat satu negeri musnah seketika. Tidak diragukan lagi bahwa Vegapunk memang ilmuwan terhebat di dunia karena karya-karyanya yang begitu hebat. Dengan mengetahui bahwa senjata ciptaan Vegapunk bisa dipakai untuk membuat satu negeri musnah dalam sekejap, maka senjata ciptaan Vegapunk itu sebanding dengan satu senjata kuno. Atau seandainya pun belum sebanding, setidaknya senjata buatan Vegapunk itu mendekati kekuatan dari senjata kuno. Ada kemungkinan dalam menciptakan senjata tersebut, Vegapunk juga terinspirasi dari senjata kuno. Vegapunk memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai kebenaran dunia, karena dia membaca banyak sekali buku penting yang ada di Pulau Elba. Dari sana, mungkin sedikit banyak dia mengetahui tentang kemampuan-kemampuan senjata kuno, sehingga dia bisa menciptakan senjata dengan kemampuan yang mirip.
Keempat, terungkap juga informasi mengenai Im Sama. Diketahui bahwa Im Sama adalah salah satu Saint juga, alias orang yang dianggap suci, sama seperti Gorosei dan para Tenryubito. Perkataan Raja Kobra dalam chapter lalu benar, bahwa nama Imu berasal dari salah satu nama dalam aliansi 20 kerajaan. Diketahui bahwa Imu ini berasal dari keluarga Neora, salah satu keluarga dari aliansi 20 kerajaan yang dulu mendirikan pemerintah dunia. Masih belum jelas bagaimana Im Sama bisa menjadi penguasa tertinggi, tapi yang jelas satu persatu misteri tentangnya mulai terungkap. Kelima, telah dikonfirmasi juga hukuman apa yang dijatuhi kepada Mjosgar. Seperti yang kita tahu, Mjosgar bersalah karena telah melakukan penyerangan kepada Saint Carlos. Kesalahannya pun menjadi semakin besar setelah menjadi tersangka karena membantu kriminal melarikan diri yang sepertinya merujuk kepada Sai dan Leo. Sai dan Leo adalah kriminal besar karena kejahatan mereka merupakan percobaan pembunuhan terhadap Tenryubito. Mjosgar yang membantu mereka dari sudut pandang hukum di Mary Joyce jelas tidak bisa dibenarkan, walau Mjosgar juga seorang Tenryubito. Para Tenryubito yang terkena suka berbuat seenaknya juga memiliki hukum-hukum yang harus dipatuhi. Orang-orang yang bisa memberi hukuman kepada Tenryubito adalah kesatria suci. Hal ini sudah pernah disinggung oleh Akainu, yang mana dia pernah bilang bahwa kesatria suci telah bertindak mengenai masalah Mjosgar. Dengan pelanggaran yang begitu berat, Mjosgar pun dijatuhi hukuman mati oleh kesatria suci. Namun, sepertinya itu baru vonis, belum eksekusi. Jadi, kemungkinan besar sekarang Mjosgar masih hidup, menunggu waktu untuk eksekusi. Keenam, kesatria suci akhirnya muncul. Ketika Mjosgar dijatuhi hukuman mati oleh para kesatria suci itu benar-benar diperlihatkan dalam chapter ini. Dalam kemunculan mereka, kita nanti akan bisa melihat pemimpin dari kesatria suci yang berasal dari keluarga Vigarland. Sepertinya, para kesatria suci ini berasal dari keluarga pendiri pemerintah dunia juga, sama hanya dengan Tenryubito. Hanya saja, kesatria suci adalah orang-orang terlatih yang sangat kuat dan memiliki wewenang untuk menghukum para Tenryubito. Berhubung pemimpin kesatria suci telah dikonfirmasi berasal dari keluarga Vigarland, maka itu berarti keluarga Vigarland adalah salah satu keluarga pendiri pemerintah dunia juga. Jika berbicara soal keluarga Vigarland, maka tentu kita akan teringat tentang Shanks. Gorosei secara tidak langsung telah mengkonfirmasi bahwa Shanks adalah bagian dari keluarga Vigarland. Dengan kata lain, Shanks secara darah adalah Tenryubito. Hanya saja, karena sejak kecil dia telah ditemukan oleh bajak laut Roger dalam peti harta karun di Pulau God Valley, maka Shanks hidup sebagai seorang bajak laut. Karakter Shanks benar-benar sangat menarik karena dia adalah seorang Yonko yang memiliki darah Tenryubito. Dia juga ternyata berasal dari keluarga yang sama dengan pemimpin dari kesatria suci. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1086. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.